Murtasiri ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tanbihun aihaza tanbihun, ini satu peringatan, ini satu catatan penting buat kita semuanya. Yajibu kisosun fi a'doin haitsu amkana min ghairi zulmin. Wajib dikisos pada anggota tubuh manusia. Jadi ini ada istilahnya kisos dengan jiwa. Kalau ada orang membunuh, dikisosnya ya jiwanya dibunuh lagi. Tapi ada juga nanti yang namanya kisos anggota tubuh manusia. Misalnya tangan, dia melukai tangan, nanti dilukai lagi dengan tangan. Ya, mata dengan mata, telinga dengan telinga, mulut dengan mulut, itu namanya a'do. Ya, itu juga wajib dikisos itu Bapak, Saudara. Jadi kalau ada orang melukai anggota tubuh manusia, misalnya melukai matanya, nah nanti dia dikisos. Yang dilukai apa? Matanya lagi. Kalau telinganya, berarti dikisos telinganya. Nah itu namanya kisos fi a'do. Itu namanya mengkisos pada tubuh manusia. Haitsu amkana, di mana memang itu dimungkinkan, bisa, min ghairi zulmin, tanpa adanya tindakan yang zolim, tindakan yang melampaui batas. Itu namanya zolim. Ya, jadi nggak boleh berlebihan. Kalau memang lukanya ya segitu ukurannya, nanti dikisosnya ya segitu juga ukurannya. Tidak boleh dilebihkan. Kalau dilebihkan itu namanya apa? Zolim. Gitu. Jadi tidak boleh sampai melampaui batas. Itu boleh tuh. Ya, diperkenankan di dalam hukum kisos. Ya, jadi ketika seseorang merusak ya anggota tubuh orang lain, maka nanti boleh dikisos dengan cara melukai tubuhnya juga sesuai ya, dan tidak boleh melampaui batas. Contohnya apa? Kayadin, tuh contohnya tangan, warijlin kaki, wa asobi'a ya apa? Yaitu ya jari tangan, asobi, wa anamila ujung-ujung jari tangan, wa zakarin kelaminnya, zakarnya, penisnya, ya itu zakar namanya. Wa unsayaini, dua bijinya. Itu kalau orang laki kan salah satu cirinya, satu punya jenis kelamin namanya penis, zakar. Yang kedua namanya unsayain. Unsayain itu ya dua bijinya. Itu kan ciri daripada ya orang laki. Kalau seandainya ada orang dikebiri gitu Pak, diambil dua bijinya, nah ini nanti dikisos. Kisosnya bagaimana? Dikebiri juga dia. Ya, dua bijinya diambil, itu begitu. Atau kejadian ada orang misalnya melukai dengan cara ya memotong alat kelaminnya, zakarnya, penisnya diambil, dipotong. Kebetulan masih hidup dia. Ya nanti dia pun yang memotong penisnya itu dikisos. Caranya bagaimana? Dipotong lagi ya penisnya. Nah itu namanya kisos anggota tubuh manusia. Wa uzunin, telinga. Tuh makanya dalam Quran begitu ya, ada ayatnya. Wal uzun bil uzun, ya telinga dibalas dengan telinga. Wasinin, gigi, ya menghancurkan giginya misalnya, ya itu nanti gigi dibalas dengan gigi. Walisanin, kemudian lidah. Wasapatin, bibir. Wa'ainin, mata. Wajapanin, kelopak mata. Wamarini anpin, pucuk daripada hidung. Ini nih ujung nih, ujung dari hidung, ini namanya pucuk. Marin ant, wahwa yang disebut marin an pun itu pucuk ya hidung itu gimana? Malana minhu, sesuatu yang lemes, yang lunak, tuh yang bisa dipegang-pegang yang lunak,
Nah ini namanya ya apa, pucuk hidungnya. Ya kalau seandainya dirusak pucuk hidungnya, ya nanti di kisosnya ya pucuk hidungnya juga yang dirusak. Dan tidak boleh melebihi, melampaui batas sesuai dengan lukanya. Nah cuma diizinkan kisos itu segitu doang, sesuai dengan apa yang dirusaknya. Wa yushtaratu, kemudian disyaratkan likisosi torpi, untuk kisos pada anggota badan manusia, wal jarohi, dan pada ya pelukaan. Jaroh itu artinya luka ya, jadi kisos pada luka-luka ya, misalnya yang luka yang di mana di kisos, ntar yang luka di mana lagi, itu namanya ya kisos terkait tentang anggota badan atau tubuh manusia dan luka-luka. Itu syaratnya bagaimana? Masyurito li nafsi, sama seperti disyaratkan pada pembunuhan jiwa. Tuh, jadi sama tuh syarat-syaratnya semuanya. Ya, kalau faktor-faktornya ada faktor sengaja ya dan lain-lainnya. Nah, itu ya disebutkan syarat-syaratnya sama seperti disyaratkan pada pembunuhan napas jiwa. Wala yukhazu, dan tidak bisa diambil yaminun biasarin, yang kanan dengan yang kiri, nggak bisa. Kalau satu orang melukai misalnya telinganya yang kanan, nanti nggak bisa kisosnya dengan telinga yang kiri, nggak boleh. Yang kanan ya kanan balasannya, yang kiri kiri gitu. Yang atas ya harus atas, nggak boleh yang di bawah. Ya itu namanya yamin, nggak bisa dengan yasar. Ya jadi nggak boleh yang kanan kemudian dikisos dengan yang kiri. Wa a'la bi asfala, yang atas dikisos dengan yang bawah. Jadi kalau anggota ya badan tersebut posisinya ada di atas, ya berarti nanti dikisosnya dengan anggota tubuh yang posisinya ada di atas. Nggak boleh yang di bawah. Nah, itu pokoknya sama percis. Ya seperti itu. Wa aksuhu, atau sebaliknya. Ya yukhazu yaminun biasarin wa la bi asfala wa aksuhu, dan sebaliknya. Ya yang kiri dibalas dengan yang kanan, nggak boleh. Yang bawah dikisos dengan yang atas, nggak boleh juga. Wala kisoso bi kasri azmin, dan tidak ada kisos kalau memecahkan tulangnya. Ya sebab ini agak susah. Ya, jadi itu nggak dikisos. Kalau ngerusak tulang itu nggak dikisos. Walau kutiat iyadun min wasati ziroin uktusa pil kapi. Kalau seandainya yang dipotong tangannya min wasati ziroin, dari tengah ya ziroknya, hastanya, maka uktusa, maka dikisos pil kapi, ya telapak tangannya. Wapil baki, sementara kalau ada sisa-sisanya ya itu hukumatun, nanti ada aturan-aturan tersendiri, ada hukum tersendiri. Wa yuqta'u jam'un biyadin tahamalu 'alaiha dab'atan wahidatan bimuhaddidin fa'abanauha, dan dipotong jam'un, yaitu sekelompok orang biyadin, tangannya. Jadi dipotong tangannya, caranya kenapa? Tahamalu 'alaiha, mereka itu membebankan sesuatu dengan barang yang berat. Jadi ada satu kelompok manusia memberikan beban kepada orang lain dengan beban-beban yang sangat berat, ya, yang dipikulkan dab'atan wahidatan bimuhaddadin, ya dengan sekaligus gitu. Ya fa'abanauha, akhirnya bisa memutuskan tuh mereka tangannya, sampai ada orang tangannya putus karena dibebankan oleh sesuatu barang yang berat, begitu. Nah itu bagaimana? Ya nanti kisosnya ya dipotong tangannya, karena orang itu sudah ya memberi atau ya membebankan barang-barang yang berat kepada orang tadi itu di tangannya, sehingga dengan sebab ya barang-barang yang berat yang menajamkan bisa memutuskan tangannya. Nah itu nanti dikisos dia
Nah di kisosnya bagaimana? Ya dipotong tangannya. Au khinkin, atau mungkin dengan cara menjerat lehernya, dijerat lehernya. Au tajwi'in, atau mungkin dengan cara tajwi, dilaparin, kagak dikasih makan-makan. Sehari nggak dikasih makan, 2 hari, 3 hari, meninggal dia. Itu namanya tajwi, orang dikasih lapar. Au tagrikin, atau ditenggelamkan, bimain, ya di dalam air. Atau ada orang ya ditenggelamkan di air. Uktussok, maka dia akan dikisos insya'ah jika memang ia berkehendak, bimislihi, dengan yang sepertinya. Kalau yang dijerat lehernya, ya nanti kisosnya dijerat juga lehernya. Kalau yang dikasih lapar sampai beberapa hari, sampai kagak makan-makan kemudian meninggal, nanti dikisosnya caranya begitu juga, tajwid juga. Atau orang itu ditenggelamkan di air sehingga dia meninggal, nah nanti kisosnya orang itu ditenggelamkan juga di air. Nah itu namanya insya'ah. Ya kalau memang ya tuntutannya begitu boleh. Ya jadi itu namanya hukum kisosnya sebegitu. Au bisihrin, atau ada orang dibunuh dengan cara disihir, dengan cara sihir. Nah itu kalau dengan sihir bagaimana kisosnya? Pabisaipin, maka dia nanti akan ditabas batang lehernya dengan pedang. Jadi bukan dengan sihir juga, bukan. Ya, kalau orang yang dibunuh perantaran sihir, maka nanti dikisosnya dengan cara ditabas batang lehernya dengan pedang. Nah itu model-model kisos hukumnya begitu Bapak Saudara. Mujibul amdi qawadun, bermula yang mewajibkan ya pembunuhan secara sengaja itu harus dikuad. Kuad itu ya nama lain dari kisos. Kisos sama kuad di juga. Jadi kalau ada orang nih Pak, seperti yang kemarin pada minggu-minggu yang lalu udah penjelasan ada. Kalau ada orang membunuh orang lain, faktornya faktor kesengajaan, amd namanya. Emang disengaja tuh dibunuh? Ya, sengaja dia membunuhnya. Nah itu bagaimana? Maka wajib bagi orang yang membunuh secara sengaja harus dikisos. Itu namanya kuad. Ya, jadi kuad itu ai kisosun, artinya diwajib dikisos. Ya, dibunuh juga dah nanti. Summiya zalika qawadan. Sekarang kenapa ya kisos dinamakan dengan kuad? Ya, itu dinamakan kuad li'annahum, karena mereka ya yakuduna, menuntun ya aljani, kepada pelaku yang melakukan pembunuhan, bihablin, dengan tambang, wa ghairihi, dan lain-lainnya. Dituntun, ditarik tuh orang yang membunuh, asalnya begitu, rame-rame sama masyarakat. Ya mereka di mana? Ditarik ya dengan tambang dan sejenisnya. Ya makanya disebutlah kowan. Tuh dari kowan, dari kata-kata kode yakudu, ya itu yakuduna. Jadi masyarakat pada menuntunnya, pada menyeretnya. Nyeret siapa? Nyeret orang yang melakukan pembunuhan. Itu namanya aljani, pelaku pembunuhan. Yaitu aljani. Jadi mereka masyarakat tuh pada menyeretnya. Nah biasanya nyeretnya dengan apa? Ditariknya bihablin, dengan tambang, wa ghairihi, dan sejenisnya dari tambang itu. Nah itu qaulahul Azhari, begitu yang dikemukakan oleh Imam Azhari. Nah dari kata-kata itulah makanya kisos disebut dengan apa? Qawan. Tuh, jadi asal kata ya atau akar ya katanya dari kata-kata yakudunal janiya bihablin wa ghairihi. Tuh, jadi masyarakat biasanya kalau menangkap orang yang membunuh, nanti itu pembunuhnya ya mau dikisos, maka diikat, mereka rame-rame ditarik dengan tambang. Ya seperti itu. Lalu dieksekusi, dibunuh lagi. Nah makanya istilah kisos disebut juga dengan qawan istilahnya. Wadiyatu, nah ada lagi diat. Kalau qawan kisos begitu tuh Pak. Jadi kalau ada orang yang membunuh, kemudian membunuhnya dengan faktor kesengajaan dan tidak dapat ampunan,
tidak dimaafin dari keluarga yang dibunuh nih, baik walinya, ahli warisnya, maka pembunuh tersebut wajib dikisos. Ya, itu begitu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya diat. Ya, diat itu artinya apa? Bayar denda sebagai pengganti daripada kisos. Ya, kenapa? Mungkin ahli warisnya memberikan maaf, tapi dimaafkan dengan syarat. Begitu. Syaratnya harus bayar denda. Itu yang disebut diat. Oh, orang ini udah membunuh si A. Kata keluarga si A, udah saya maafin saja. Kamu nggak usah dikisos, kamu nggak usah dibunuh, tapi kamu harus bayar denda. Itu istilah ilmu fikihnya diat. Ya, itu dimaafin tuh namanya. Tapi harus bayar denda. Nanti dendanya ada. Nah, apa aturannya nanti akan dijelaskan di sini. Ada juga yang memang keluarga ahli waris itu Pak memaafkan sama sekali tanpa syarat. Udah dikisos enggak, bayar diat enggak, pokoknya bebas sama sekali, bisa juga. Jadi tergantung daripada ahli waris keluarga korban yang dibunuh tersebut. Kalau kata keluarga korban yang dibunuh harus dikisos, jalanin hukum kisos. Ya, begitu. Kalau kata keluarga korban nggak usah dah, dimaafin aja, bayar diat, bayar denda. Nanti bagaimana? Ya, nanti ada aturannya. Bayar dendanya nanti dijelaskan 100 ekor onta. Tuh, nanti jenisnya juga beda-beda ontanya, nanti dibagi. Ya. Atau yang ketiga, dimaafin sama sekali, nggak usah dikisos, nggak usah bayar diat, nggak usah bayar denda, sama sekali, ya itu dibebaskan. Nah, itu boleh juga, tergantung bagaimana kata keluarga korban. Nah, itu istilahnya begitu. Nah, sekarang kita lihat diatnya dulu nih, diat denda, bayar denda bagaimana? Wadiyatu bermula diat inda sukutihi ketika ya gugurnya kisos, ketika ya tidak dikisos. Kenapa? Bi'afwin anhu alaihi, karena ya pembunuh itu dikasih maaf ya dari keluarga korban. Au bi ghairi afwin, atau tanpa dimaaf tapi disuruh bayar, ada badalun dendanya, gantinya anhu. Nah, itu namanya diat, sebagai pengganti daripada jiwanya yang mesti dibunuh, dia harus ganti. Nah, itu gantinya namanya diat, bayar denda. Kalau afal mustahiku anhu, kalau seandainya yang berhak yaitu keluarga korban memberikan maaf, majanan, artinya majan tuh secara cuma-cuma. Tuh majanan. Ya, cuma-cuma, benar-benar ya itu majan, enggak dikenakan apa-apa lagi. Au mutlakon, atau secara mutlak, pokoknya saya maafin, enggak perlu bayar denda, enggak perlu bayar ini bayar itu. Itu namanya majan au mutlakon. Nah, kalau memang dari keluarga korban bilang begitu, fala syai'a, maka tidak ada sesuatu yang mesti dibayarkan. Udah bebas sama sekali. Wahia, yang namanya diat, aidiyatu, yang namanya diat itu liqatli hurrin muslimin, karena udah membunuh nih. Membunuh apa? Orang yang merdeka, orang Islam, zakarin laki-laki, maksumin, dia termasuk maksum, terjaga, terpelihara. Nah, diatnya bentuknya apa? Mi'atun ba'irin musallasatan fi amdin wasibihi. Jadi bayar dendanya sebanyak mi'atu ba'ir, 100 ekor onta. Ya lumayan Pak, 100 ekor onta. Onta mahal onta. Ya. Ternyata onta kalau di Mekah Pak, di tanah haram Mekah, ya, itu harganya sampai 100 juta. Ya, itu onta. Ya, kalau onta yang bagus loh, sampai 100 juta harganya. Nah, jadi tinggi harganya, mahal. Sama kerbau, sama sapi lebih mahal onta. Lah kalau 100 ekor onta yang modelnya 100 juta, lah berapa itu? Ya, jadi berarti jiwa manusia itu mahal, begitu. Makanya
Allah benar-benar memuliakan jiwa manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah bilang begitu. Kami udah muliakan tuh manusia. Makanya kita jangan meremehkan hukum Allah. Ya, membunuh itu Masya Allah. Orang yang membunuh satu jiwa sama aja dia membunuh orang seluruhnya di dunia ini. Orang yang tidak membunuh sama aja dia menghidupkan orang yang ada di dunia ini. Tuh, karena jiwa manusia dimuliakan banget. Ya, itu yang dinamakan haramun damuhu. Ya, haram darahnya. Tuh. Jadi al muslim akhul muslim haramun damuhu. Haram darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Dalam hadis sahih begitu dijelaskan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita melukai jiwa seseorang. Sehingga sampai-sampai anggotanya aja yang dilukai nanti ada kena kisos juga. Bagian-bagian kisos seperti itu. Jadi kalau seandainya dikasih maaf, dikagak dikisos, itu dia harus bayar denda. Berapa dendanya? Mi'atu ba'irin, 100 ekor onta, itu pun dibagi 3. Musallasatan. Ini jadi hal keadaannya 100 ekor onta itu dibagi menjadi 3. Fi amdin wasibi, pada pembunuhan yang sengaja atau pembunuhan yang menyerupakan sengaja. Tuh, jadi jenis pembunuhan kan macam-macam tuh. Nah, yang pertama pembunuhan memang disengaja. Yang kedua pembunuhan menyerupakan sengaja. Nah, itu kalau dimaafkan dia tidak dikisos, nanti dibayar denda, bayar diat. Nah, bayar diatnya sebanyak 100 ekor onta, dan 100 ekor onta itu dibagi menjadi 3. Ya, jadi 3. Nah, nanti bagaimana bagi 3-nya di sini dijelaskan. Salah satu aksamin, dibagi menjadi 3 bagian. Pala nazro, maka tidak perlu dipandang litafautihima, terhadap perbedaan-perbedaan keduanya adadan dalam jumlahnya. Dibagi 3 itu 100 salasuna hikotan, 30 ekor onta yang usianya 3 tahun. Tuh, hikoh itu artinya onta yang usianya 3 tahun. Itu nanti namanya hikoh. Wasalasuna jazaatan. Kemudian yang 30 ekor lagi onta jazaah, yaitu onta yang usianya udah 4 tahun. Jadi yang 30 onta usianya 3 tahun, yang 30 onta yang usia 4 tahun. Nah, berapa itu? Udah 60, sisanya 40. Wa arbauna khilpatan ay hamilan. Yang 40 ekor onta lagi, onta yang lagi hamil, onta yang lagi bunting. Ya, tuh mahal itu, mahal. Onta yang lagi hamil itu. Ya, jadi 30 yang usia 3 tahun, 30 yang usianya 4 tahun, 40 ekor yang ontanya lagi hamil, yang lagi bunting. Nah, seperti itu. Wah, ini harus kantoran begitu tuh. Kalau yang usia 3 tahun diganti dengan 4 tahun boleh, karena yang lebih bagus berarti lebih mahal. Kalau usia 4 tahun diganti dengan usia 3 tahun kagak boleh. Ya, kalau di zakat kan begitu ukurannya. Ya, kalau kita zakat nih, mestinya kita zakat berapa? 100 juta. Sekarang kita keluarin 150 juta. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kita ngeluarin zakat misalnya 100 juta, kita keluarin cuma 50 juta. Boleh nggak? Ya kagak boleh. Kita ngeluarin zakat berapa? 3,5 liter. Sekarang kita jumlahin aja udah 4 liter aja dah. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi dibilang sama panitia, ini saya zakat ada 10 jiwa, 1 jiwanya saya ngitungnya 4 liter. Boleh enggak Pak panitia? Ya boleh. Ya. Tapi kalau ini 3,5 liter, saya hitung 3 liter aja. Ya kagak boleh. Ya, ngurangin enggak boleh. Begitu Pak. Ya, tapi kalau kualitasnya lebih bagus, lebih banyak, itu enggak apa-apa. Ya, jadi kalau yang 30 ekor usia yang 3 tahun, 30 ekor yang usia 4 tahun, yang sisanya 40 ekor itu yang usianya lagi hamil. Ya, berarti yang lagi hamil di atas jalan yang 5 tahun.
Itu kan biasanya onta begitu ukurannya. Ukuran yang 4 tahun ya itu mahal Pak udah. Ya usianya udah 4 tahun. Ya, apalagi yang ya sedang hamil. Nah, itu lebih mahal lagi. Itu ya. Ai biqauli khabiraini, itu dengan perkataan dua orang yang adil, yang ahli terkait tentang binatang. Ini bener nggak udah hamil? Nah, kalau ahli binatang udah ngerti, oh iya ini lagi hamil. Cariin yang 40 ekor yang modelnya begini, yang lagi hamil semua. Nah, itu bukan ya sekedar ya dibilang begitu aja, tapi ada orang ahli, dan itu nggak cukup satu, harus 2 orang. Ya, jadi harus 2 orang yang meneliti ya bahwa ini usia yang 3 tahun, ini usia yang 4 tahun, ini ya yang memang ya ontanya yang lagi hamil. Nah, itu menurut orang-orang yang memang pakar di dalam ilmu ya binatang. Nah, seperti itu. Jadi dia udah tahu, udah percis. Nah, itu minimal 2 orang tuh yang ahli begitu, bukan 1 orang. Ya, harus 2 orang. Nah, kemudian yang kedua, wa muhammasatan, ada lagi 100 ekor dibagi 5. Ya, kalau dibagi 5 berarti nanti 20-20. Ya, 20 ekor. Ya, dibagi 5 masalahnya. Nah, itu pada pembunuhan yang bagaimana Pak? Fi khotoin, pada pembunuhan yang keliru. Tuh, khoto itu artinya keliru. Ya, ada pembunuhan dikeliru, dikenakan kisos. Iya. Ya, tapi sekarang kata ya keluarga korban udah dimaafin aja dah. Ya, tapi dia mesti bayar diat. Nah, itu bayar diatnya 100 ekor onta juga, tapi dibagi 5. Berarti lebih ringan nih. Yang lebih ringan dibagi 5. Mana yang dibagi 5-nya? Min banati makhodin. Pertama banati makhod. Itu banati makhod itu artinya anak onta yang usianya 2 tahun dan dia udah masuk jalan ke 3 tahun. Itu namanya ya apa? Ya banatu makhod namanya. Jadi banatu makhod ya usia 1 tahun Pak. Ya, tapi dia masuk jalan yang 2 tahun. Ya, itu namanya makhod. Paling muda nih. Ya, jadi usianya baru 1 tahun. Itu namanya makhod. Nah, nanti ada lagi wabanatu labun. Ya, anak onta labun. Bintu labun itu anak onta yang usianya 2 tahun, jalan 3 tahun. Kemudian wahikokin. Nah, baru hikok yang 3 tahun. Ya, wajazain. Kemudian yang usia 4 tahun. Jadi komplit semuanya. Ada banatu makhod, ada banatu labun, ada bani hikoh, ada jazak. Nah, begitu. Jadi yang usia 1 tahun ada labun, ada yang usianya 2 tahun, ada yang usianya 3 tahun, dan yang terakhir usianya 4 tahun. Min kulli minha, dari tiap satu daripadanya isruna 20 ekor. Masing-masing 20 ekor. Modelnya ada 5 jenis, berarti kan 20 kali 5 100 ekor semuanya. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi ya wa ghairihi dan lain-lainnya. Jadi itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali in waqa'al khata'u, jika terjadi pembunuhan yang keliru, yang salah tadi fi harami Makkah, di tanah haram Mekah. Kalau pembunuhan, walaupun pembunuhan secara keliru, kan mestinya itu ringan dia bayar diatnya, hanya dibagi ya berapa tadi? 5. Tapi kalau pembunuhan itu terjadinya di tanah haram Mekah, otomatis berat. Ya, sama seperti pembunuhan secara sengaja. Nah, begitu, karena dilakukannya di tanah haram Mekah. Karena orang berbuat ya kebaikan di tanah haram Mekah dilipat gandakan sangat besar. Sebaliknya Pak, orang berbuat dosa, berbuat maksiat di tanah haram Mekah, dosanya pun dilipat gandakan. Nah, begitu. Jadi kalau bicara masalah pahala di kota Mekah itu paling tinggi Pak. Berdasarkan hadis Nabi, orang kalau melakukan satu kebaikan dibalas dengan 100.000 Pak. 100.000.
Nah bagaimana kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat di tanah haram Mekah? Sama juga, dosanya dilipat gandakan sampai ya 100.000 juga. Tuh ngeri berarti. Makanya kalau ada orang yang mau berbuat dosa, jangan di tanah haram Mekah, keluar dulu dah. Ya begitu. Seandainya dia mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, jangan di tanah haram Mekah, karena itu dilipat gandakannya, dosanya besar banget. Ya keluar dulu dia ke tanah halal namanya. Kan di Mekah itu ada tanah haram, ada tanah halal. Itu orang kalau mau umroh Pak, mau ngambil mikot, itu di tanah halal namanya. Ya keluar dulu. Misalnya kita nih dari tanah haram, di hotel kita mau bikin umroh ke tempat, ke tanah yang halal yang paling dekat, kemana? Ke Tan'im. Tan'im paling dekat dari tanah haram Mekah, paling dekat Tan'im. Nanti jauhan dikit Ja'rona. Nah kita ke Ja'rona. Jauhan lagi Hudaybiyah. Nah begitu. Jauhan lagi Bir Ali. Jauhan lagi Taif. Nah begitu. Jadi ada tempat-tempatnya. Makanya kita biasanya kalau naik taksi ke Tan'im murah gitu. Ke Tan'im kalau bukan musim haji Pak, paling-paling itu paling mahal banget 10 real. 10 real naik taksi. Kalau bisa nawarnya bisa 5 real. Ya, bisa 5 real. Kita kalau naik taksi, Pak, ya, jangan sekali-kali naik-naik aja, jangan. Tawar dulu. Ya, tawar dulu. Nah, begitu. Misalnya kita berempat, ya, tawar. Ya, kalau seandainya dibilang 20 real, ya kan kita berempat, ya 5 real, 5 real. Nah, begitu. Jadi harus jelas naik taksi di sana. Ya, jangan main naik-naik aja. Dikenain 50 real, 100 real, wah bisa ribut ntar. Nah, begitu caranya. Nah, itu kalau ke Tan'im deket, ya. Jauhan dikit, Ja'rona. Itu namanya tanah halal tuh, tanah halal. Nah, begitu. Makanya orang kalau mau bikin umroh ke tanah halal terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau bikin haji nggak perlu ke tanah halal. Dari hotel kita langsung niat. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Naik mobil langsung menuju padang Arafah. Nah, begitu. Jadi nggak perlu keluar-keluar tanah halal. Itu kalau kita bikin ya apa? Haji. Sehingga nanti sholat sunnah ihramnya di mana? Di hotel. Di hotel kita. Kita hotelnya di mana? Ya udah siap pakai pakaian ihram, ya udah rapi, niat ya sunnah ihram dah. Ya, kemudian masuk ke mobil. Ya, udah penuh di mobil, berangkat dah menuju padang Arafah. Itu kita namanya udah ihram dah tuh. Tapi kalau kita bikin umroh harus keluar dulu ke tanah halal. Nah, itu kalau orang berbuat dosa di tanah halal sama seperti di sini. Tapi kalau dia berbuat dosa di tanah haram itu besar banget dosanya. Makanya ketika dia melakukan pembunuhan, yang pembunuhan itu secara keliru, khoto, yang mestinya hukumannya lebih ringan, tapi kalau dilakukannya di Mekah sama jadi berat juga. Ya, diatnya pun dendanya pun berat karena di tanah haram Mekah. Apa yang kedua? Aufi ashuri hurumin. Tuh ashuril hurum. Ya, di bulan-bulan hurum. Ya, bulan hurum itu kan ada minha arba'atun hurum dalam Al-Quran. Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Lalu kata Allah minha arba'atun hurum. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 ya bulan yang termasuk dimuliakan. Itu dijelaskan dalam hadis sahih. Yang 4 bulan itu apa? Pertama Zilqa'dah. Yang kedua Wazilhijjah. Yang ketiga wal Muharram. Yang keempat Rajab. Nah, ini sekarang nih bulan Rajab. Kita lagi di Ashurul Hurum. Jadi kalau ada orang melakukan pembunuhan di bulan-bulan yang dimuliakan, itu diat yang mestinya rendah itu jadi berat. Gitu. Ini sekarang nih hati-hati makanya berbuat dosa di bulan-bulan Muharram ini ya dosanya lebih besar. Sama kita melakukan amal-amal kebaikan di bulan-bulan seperti ini 4 bulan itu insya Allah dilipat gandakan. Ya, makanya kita disuruh banyakin melakukan kebaikan-kebaikan di Ashurul Hurum. Nah, ini kita sekarang masih ada di Ashurul Hurum bulan Rajab.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut, satunya Rajab terpisah sendiri. Ya, nah ini ya kalau ada orang membunuh di bulan-bulan tersebut yang mestinya diatnya itu mesti ringan, akhirnya jadi berat juga. Kenapa? Karena dilakukannya di bulan Ashhurul Hurum. Cukup ya sampai sini, nanti baru ya au muharrami rahimin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Guru Beda di kelas 4 kepada kesempatan hari ini.